Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dengan NIM 215231312, Prodi Perbankan Syariah kelas 2H, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menceritakan sedikit peristiwa tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti adalah bagian dari peristiwa besar di masa silam yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah bangsa kita. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti atau Ianti dalam lafal Belanda dan Giyanti dalam ejaan Belanda. Sekarang tempat ini dikenal sebagai Duku Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Awal sejarah Perjanjian Giyanti adalah pertikaian antara anggota keluarga istana di Kasunanan Surakarta, yaitu para pewaris kekuasaan Mataram. Tiga tokoh utama yang terlibat dalam perang saudara ini yaitu Pangeran Mangkubumi, Susuhunan Pakubuwono II, serta Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Pada 13 Februari 1755, di masa silam perjanjian ini dibuat untuk meredam api konflik yang terjadi berlarut-larut karena perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Diawali dengan Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik yang akhirnya mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan dan melaporkan kepada Gubernur VOC, Jenderal Baron van Imhoff, dikarenakan adanya ketidakadilan. Akhirnya, sang jenderal pun mengeluarkan keputusan yang dimana Mangkubumi tidak jadi memiliki tanah tersebut. Lalu, Mangkubumi bertemu dengan Pakubuwono II dan mengatakan, jika saya harus kehilangan tanah, maka buanglah saya ke Jawa untuk meninggalkan daerah Jawa sehingga saya tidak dapat kembali. Akhirnya Pakubuwono II memberikan 3.000 ril untuk bekal perjalanan. Nah, itu tadilah yang menyebabkan Perang Mangkubumi. Pada perlawanan ini, mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, menawarkan perundingan dengan cara sembunyi-sembunyi. Pada 23 September 1754, kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan disampaikan kepada Pakubuwono III. Sang pengganti Pakubuwono II tersebut menyatakan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC yang mendorong untuk membuat perjanjian besar. Berikut isi dalam perjanjian Giyanti tersebut. Yang pertama, Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan dengan gelar Hamengkubuwono I pada separuh wilayah Kesultanan Mataram dengan hak turun-temurun yang didapatkan para pewarisnya. Yang kedua, selalu diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dengan rakyat di bawah pemerintahan kesultanan. Yang ketiga, sebelum patih di dalam para pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari dan bupati-bupati mulai melaksanakan tugas masing-masing, mereka harus bersumpah setia kepada VOC di tangan gubernur. Yang keempat, Sultan tidak dapat mengangkat atau memberhentikan pepatih dalam dan bupati tanpa persetujuan VOC. Yang kelima, Sultan harus selalu memberikan bantuan dan kerjasama kepada VOC dan mengampuni bupati yang memihak VOC dalam peperangan. Yang keenam, Sultan tidak akan menuntut hak atas Pulau Madura dan daerah pesisir yang sudah diserahkan Susuhunan Pakubuwono II kepada VOC melalui kontrak pada tanggal 18 Mei 1746. Dan ganti rugi akan diberikan oleh VOC kepada Sri Sultan sebesar 10.000 ril setiap tahunnya. 7. Sultan harus siap untuk memberi bantuan kepada Pakubuwono III jika diperlukan sewaktu-waktu. 8. Sultan berjanji untuk menjual bahan-bahan makanan kepada VOC dengan harga yang sudah ditetapkan. 9. Sultan berjanji untuk mengikuti semua perjanjian yang telah diadakan antara raja-raja Mataram terdahulu dengan VOC. Setelah perjanjian ini, terjadinya sejarah Perjanjian Giyanti tidak mengakhiri konflik karena dalam perjanjian tersebut, kelompok Raden Mas Said tidak diikut sertakan. Informasi mengenai penyebabnya ini sangat kurang jelas, namun kurang lebih sepertinya disebabkan oleh karena perselisihannya mengenai tahta dengan Mangkubumi.
Dalam sejarah perjanjian Giyanti, Raden Mas Said dinyatakan sebagai musuh bersama dan pemberontak. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa dapat mengalahkan sekelompok VOC. Lalu, pada Februari 1756, ia hampir membakar Keraton Baru Yogyakarta. VOC kemudian mengadakan perjanjian Salatiga pada 1757 yang kembali membagi tanah Jawa. Isinya, Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta yang kini dikenal sebagai Kadipaten Mangkunagara dan digelari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Tidak adanya pembagian wilayah yang rinci juga menjadi masalah tersendiri dan menjadi sumber perpecahan dalam sejarah perjanjian Giyanti. Pembagian wilayah yang acak ini kemungkinan dilakukan secara sengaja bertujuan untuk menimbulkan konflik selanjutnya. Karena banyak wilayah yang tumpang tindih antara satu kerajaan dan lainnya. Pembagian wilayah ini kembali terjadi di kemudian hari. Di tahun 1813, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbagi menjadi Pakualaman pada masa Republik Indonesia. Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunagaran menjadi situs cagar budaya, sementara Kesultanan Yogyakarta termasuk Pakualaman dihabiskan menjadi daerah istimewa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.